Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di part 2.2 ini kita melanjutkan part 2.1 yang kemarin ya. Jadi kita di part 2.2 ini mau merestorasi untuk bagian CVT dan rangkanya ya teman-teman. Nah, jadi untuk pertama-tama kita akan memasang untuk puli bagian belakang ya teman-teman. Nah, jadi untuk jalur pulinya kita isi dengan grease ya, olesi grease untuk jalur-jalurnya sampai merata. Nah, tidak lupa kita olesi juga untuk bagian lahar atau bearingnya ya teman-teman. Sudah itu kita langsung tutup. Nah, sudah terpasang. Kemudian kita rakit untuk bagian kampas gandanya ya. Jadi di sisi ini gua mengganti kampas gandanya menggunakan original Yamaha ya. Masih menggunakan bawaan Mio Sporty. Kemudian kita pasangkan ringnya untuk di bagian atas dan pasangkan juga untuk klipnya ya teman-teman. Klip sudah terpasang, kemudian kita pasang untuk bagian pernya ya, yaitu ada 3 buah per sudah terpasang. Lanjut kita pasang ke bagian pulinya. Kita pasang untuk bagian murnya. Sudah terpasang. Kemudian kita kencangkan ya teman-teman. Untuk bagian puli belakang ini harus diperhatikan ya, harus benar-benar kencang. Sudah terpasang, lanjut kita ke pemasangan bagian gigi starter ya, sama one way starternya. Nah, kita pasang dulu gigi starter yang besarnya ke crankcase ya teman-teman. Kita ketuk secara perlahan ya, cara diputar. Sudah terpasang, lanjut kita ke pemasangan untuk bagian gear starter yang atasnya. Kita olesi sedikit grease untuk bagian gigi starternya. Kita pasang plat untuk bagian penguncinya ya teman-teman, atau penahan untuk bagian gigi starter yang atas. Kencangkan. Lanjut kita pasangkan one way dan olesi sedikit grease untuk di bagian dalam one way nya ya. Kita pasang. Nah, lanjut kita untuk proses penggantian seal as puli belakang ya, karena kan bocor jadi gua ganti ya teman-teman.
kita congkel dan beri lap ya, biar gak lecet ke asnya ya teman-teman. Olesi sedikit grease ya teman-teman untuk di bagian bibir dalam sealnya ya. Lanjut kita pasangkan, kita ketuk perlahan-lahan ya supaya rata. Kita pasangkan untuk packing blok CVT nya ya. Lanjut kita perakitan untuk bagian rumah roller. Kita pasangkan untuk bagian seal rumah rollernya teman-teman. Kita tekan-tekan sampai merata, sudah terpasang. Kemudian lanjut kita pasang rollernya ya. Jadi di sini saya rollernya menggunakan ukuran 9 gram ya teman-teman. Kemudian kita oleskan sedikit grease di bagian rumah bosnya ya teman-teman, untuk dudukan bos rumah rollernya. Dan kita pasang untuk bagian tutup rumah rollernya, dan lanjut pasang kita ke karkasnya. Kita pasang ringnya, kemudian kita pasang untuk kipas rumah rollernya ya. Kemudian kita kencangkan. Rumah roller sudah terpasang. Kemudian kita pasang penbel ke puli belakang ya teman-teman. Nah sudah terpasang. Kemudian kita putar-putar supaya penbelnya agak tegang dikit ya. Nah dan kita pasang untuk bagian mangkok otomatis dan mur mangkoknya ya, kita kencangkan. Nah sudah kencang. Jangan lupa kita pasangkan juga untuk o-ring di as puli belakangnya ya. Lanjut ke pengolesan grease untuk di bagian lahar blok CVT ya teman-teman. Nah sudah kita pasangkan blok CVT nya. Nah untuk di bagian CVT sudah beres, kemudian kita lanjut ke bagian rangka atau kaki-kaki ya. Jadi untuk sebagian partnya kita ganti ya teman-teman. Nah untuk langkah pertama gua mau melakukan penggantian seal untuk di bagian shock depan, dikarenakan untuk sealnya juga bocor ya teman-teman.
sekalian kita ganti untuk bagian selang remnya ya. Sudah terbuka semua, kita buka dulu untuk bagian seal-sealnya ya teman-teman. Kita congkel untuk membuka bagian sealnya teman-teman. Sebelum ke proses pemasangan seal baru, kita pasang dulu untuk bagian selang remnya ya sekalian. Jadi selang remnya saya menggunakan TDR. Nah, sudah proses pembersihan, kemudian kita pasangkan untuk seal barunya ya teman-teman. Nah, jadi untuk ke takaran oli kedua shocknya kita menggunakan ukuran 55 mili ya teman-teman. 55 mili.
ukuran 55 mili untuk bagian kiri dan kanan ya, sama ya teman-teman. Untuk perakitan soknya beres, kita langsung lanjut ke proses pemasangan ke segitiganya ya. Pastikan ininya rata ya. Kemudian kita pasangkan untuk bagian tutup sok bagian atasnya. Nah, kita pasangkan as untuk soknya biar antara kiri dan kanan itu lurus ya teman-teman, seimbang. Kemudian kita kencangkan untuk sok bagian kirinya. Sudah lurus ya teman-teman, antara sok kiri dan kanannya untuk bagian asnya. Kita cek kembali untuk baut as soknya ya, harus benar-benar kencang dan rata. Lanjut kita ke proses untuk pemasangan briket selang rem ya. Pasangkan juga selang remnya ke kalipernya teman-teman.
Jadi untuk briketnya ada di dalam selang remnya. Lanjut kita pasangkan untuk bagian pelek depannya. Kemudian kita pasangkan kaliper ke briket kalipernya. Kita kencangkan. Kita cek kembali satu-satu untuk bautnya ya. Kemudian kita pasang mur untuk bagian pelek depannya ya. Kita kencangkan. Untuk pemasangan selang rem dan shock depan sudah selesai ya teman-teman. Dan peleknya juga sudah terpasang. Sudah oke ya untuk bagian pengeremnya juga. Lanjut kita ke proses pemasangan rangka dan mesinnya ya, kita pasangkan. Kemudian kita pasang untuk bagian asnya dan kita kencangkan ya, untuk bagian as mountingnya. Lanjut kita ke pemasangan untuk shock belakangnya ya. Jadi untuk shocknya kita menggunakan PND ya teman-teman.
Kita kencangkan untuk mur dan bautnya. Sudah terpasang untuk shocknya. Lanjut ke pemasangan briket untuk kabel rem belakang ya. Pasangkan untuk selang rem ke paha remnya ya. Pasang pernya. Langsung pasangkan ke paha remnya. Kemudian kita pasang untuk mur paha remnya ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke proses pemasangan kabel cuk yang baru ya. Kita pasangkan kabel cuk ke karburatornya. Kemudian kita kencangkan. Kita pasang juga untuk bagian kabel gasnya ya, ke karburatornya. Kita kencangkan. Lanjut kita ganti juga untuk bagian kedua hand grip gasnya ya. Untuk yang kiri dan kanan kita ganti. Pemasangan hand grip beres, lanjut kita untuk ke pemasangan wire harness atau kabel bodinya ya. Pastikan untuk pemasangan wirenya jalur-jalurnya sesuai bawaannya ya, atau sesuai standarnya. Dan untuk bagian
soket-soketnya terkonek. Untuk kiproknya kita ganti ya teman-teman, biar pengisian dari spool ke baterai normal kembali ya. Oke, wire sudah terpasang semua ya. Kemudian lanjut kita ke pemasangan tangki bahan bakarnya. Kita pasangkan untuk seal atau karet tangki bahan bakarnya. Lanjut kita pasang untuk bautnya ya. Kemudian kita kencangkan. Selanjutnya kita pasang untuk bagian selang bahan bakarnya dari tangki menuju karburator, dan selang isapan bahan bakarnya dari tangki ke intake manifold ya. Nah, sudah terpasang semua untuk restorasi bagian CVT dan rangkanya ya teman-teman.